Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tim Gegana sterilkan seluruh gereja di Kota Mataram menjelang perayaan Natal. Puluhan kafe dan tempat hiburan dirazia polisi menjelang Nataru. Ratusan warga menyerbu festival durian yang digelar di Desa Karangsideban, Lombok Tengah. Komisi Pemilihan Umum KPU Lombok Barat mulai melipat surat suara di gudang logistik Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Minggu pagi. Pelipatan melibatkan ratusan relawan yang sekaligus akan mengecek kelayakan surat suara sebelum didistribusikan. Petugas mengawasi tahap pelipatan surat suara untuk memastikan kerahasiaannya. Pada tahap awal, KPU melipat 1.965 kotak suara sembari menunggu kiriman tambahan dari KPU Pusat. Akan beralih ke surat suara PPWP, pemilihan pilpres ya, surat suara untuk presiden dan wakil presiden. Itu jadwalnya hari Senin sampai dengan Rabu. Yang asumsi kita pilpres ini tidak lebih rumit cara melipatnya dibandingkan dengan DPD, karena proses lipatnya tentu lebih sederhana. Pelipatan surat suara dilakukan secara bertahap agar bisa terawasi dengan baik. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ribuan surat suara pemilihan umum 2024 mulai dilipat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. Pelipatan melibatkan petugas KPU bersama ratusan relawan bertempat di gudang logistik dengan diawasi Bawaslu dan Satgas TNI Polri. Saat penyortiran, petugas menemukan ratusan surat suara yang rusak karena robek, terlipat, dan terkena tinta. KPU mengajukan penggantian surat suara yang rusak agar tidak menghambat proses pemilu nantinya. Ada ditemukan surat suara rusak atau seperti itu? Ya, ada beberapa jenis yang rusak yang kita temukan ya. Yang pertama itu ada yang surat suaranya berbentuk begini yang tidak simetris ini ya. Ada ini kita harus tidak sempurna Pak ya? Ya. Ada juga yang sobek juga ya. Jadi ada yang sobek seperti ini. Jadi nanti kita identifikasi dan kita jumlahkan sehingga kemudian nanti kita laporkan ke perusahaan berapa jumlah rusak dan untuk diganti kekurangannya nanti. Kami sudah membentuk tim kerja dua orang satu sesi untuk mengawasi kegiatan pelipatan suara. Nah, yang diawasi oleh teman-teman kami di situ adalah pertama harus dibuka, suara-suaranya harus dibuka, diteliti apakah di sana ada bercak, ada sobek, atau ada kelebihan kertasnya itu. Nanti itu direkomendasikan dicetak ulang atau seperti apa? Direkomendasikan untuk dicetak kembali. Pelipatan seluruh surat suara ditargetkan rampung pada akhir tahun. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Harga cabai yang meroket di pasaran tidak terlalu berdampak pada peningkatan ekonomi para petani di Kabupaten Lombok Timur. Petani cabai di Kelurahan Majidi mengeluhkan mereka hanya bisa menjual cabai Rp50.000 per kilogram. Padahal harga cabai di pasaran masih mahal hingga Rp80.000 per kilogramnya. Selain mengeluarkan biaya yang mahal, minimnya hasil panen akibat cuaca dan hama juga menyebabkan petani untung tipis.
Petani mengaku hasil panen mereka turun hampir 50% dari biasanya 5,5 kuintal, kini turun hanya 3 kuintal saja per hektar. Berapa sekarang harga cabenya, Bu? 50. 50.000. Kalau sekali metik itu berapa didapat, Bu? Berapa kintal? 3 kintal. Oh, 3 kintal. Ya. Itu setiap hari ya, Bu, metik ya? 1 minggu. Oh, sekali 1 minggu. Ini banyak yang rusak juga ya buahnya, Bu? Ya, banyak. Sekarang dia banyak rusak. Banyak rusak. Dengan kerusakan ini, Bu, kita ada untung nggak, Bu? Ini kalau dia. Untung ada harganya, ya saya beruntung. Petani berharap harga jual cabai mereka meningkat agar bisa merasakan keuntungan di musim panen saat ini. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan warga memadati pantai Sunrise Land, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur memasuki musim liburan sekolah. Pengelola mencatat peningkatan jumlah pengunjung sejak sepekan terakhir hingga 80%. Selain menikmati pantai yang bersih dan tertata, pengunjung juga bisa berwisata keliling lokasi dengan menyewa perahu nelayan dengan membayar Rp5.000 per orang. Dari jasa menyewakan perahu, nelayan meraup keuntungan hingga Rp500.000 per harinya. Walaupun liburan panjang juga, itu pun kadang-kadang tergantung cuacanya, Pak. Oh ya, ini disewa berapa, Pak, biasanya? Per orang itu 5.000. 5.000. Iya. Kalau sehari biasanya liburan begini dapat berapa, Pak? Ya kadang-kadang kalau cuaca bagus ya dapat 300-400 lah. Oh, iya. Nanti biar banyak yang mau, kalau gelombang besar juga kita juga enggak berani, Nggak karena berani, ya? karena resikonya. Gimana, Bu? Tadi perasaannya naik perahu, Bu? Enak rasanya. Oh, emang sering naik perahu sebelumnya, Bu ya? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Terus gimana, Bu? Bayar berapa tadi, Bu? 5.000 per orang. Tadi enggak takut, Bu? Enggak sih. Biasa-biasa, ombaknya kecil. Oh, banyak kecil ya. Pengelola mengimbau pengunjung agar tetap berhati-hati dan mengawasi anggota keluarganya saat berada di pantai untuk mencegah kecelakaan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.